Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya mau mencoba untuk memperbaiki sebuah power supply 12 volt ya. 12 volt 10 ampere. Ini kerusakannya tidak mau mengeluarkan tegangan di sisi outputnya ya. Di sini tidak muncul tegangan alias 0 volt ya. Coba kita bongkar untuk casingnya ini. Kita cabut dulu. Nah, penampakannya seperti ini. Setelah kita bongkar, baik, sebelum kita melakukan pengecekan dan pengukuran masing-masing komponen ini, kita harus mengeceknya terlebih dahulu apakah di dalam rangkaian ini dia daya short untuk komponen-komponennya. Untuk itu kita harus menyiapkan rangkaian untuk seri dengan bolam untuk sisi positifnya. Jadi fungsinya apabila jalur ini ada yang konslet atau short, dia tidak sampai memadamkan MCB rumah. Untuk rangkaiannya banyak sekali di internet. Ini kita coba colokkan dulu. Apabila lampu di sini menyala, berarti di sini ada jalur yang konslet atau short. Nanti kita akan mencarinya. Kita coba colokkan dulu. Apakah ini menyala? Nah, menyala. Berarti di dalam rangkaian sini ada yang short untuk komponennya. Kemudian kita padamkan dulu. Kemudian tahap selanjutnya kita akan menelusur ya untuk jalur mana yang akan kita cek. Nah, nanti kita akan menelusurnya. Nah, dari fuse sekring ini adalah pengaman pertama. Kemudian nanti kita cek untuk tegangan di elko kapasitor. Apabila dia di sini ada tegangan, kita lanjut di transistor ya, transistor powernya. Ini baiknya untuk mengukur rangkaiannya dari sini kita copot dulu untuk rangkaian power transistornya ini. Bagian yang paling sering rusak adalah di bagian dari power transistor ini ya. Dari power ini dia yang akan men-switching trafo utama. Ini kebanyakan dia rusak. Lanjut ke pengecekan komponen yang lain. Ini kita posisikan di skala ohm ya. Kemudian kita ukur untuk sekringnya atau fuse. Apakah dia masih nyambung? Nah, untuk sekring fuse masih nyambung ya. Nah, ini induktornya kita cek. Hubung bagus. Hubung bagus ya induktor. Dan kita lanjut ke power transistornya, akan kita cek ke masih ke posisi ohm ya. Kita cek apakah dia short atau tidak untuk kaki kolektor dan emitornya. Nah, dia short ya, hambatannya cuma 8 ohm. Kemudian yang satu satuannya cuma kilo ya, harusnya mega ya, mega ohm. Ini kilo ohm, kemungkinan ini juga short setengah. Kemudian kita coba ke posisi dioda ya, untuk probe warna merah ke kaki basis, untuk yang hitam ke kolektor dan emitor. Dia short 0 ke emitor, dia juga short ya. Untuk yang satunya dia short. Nah, baik, kita akan mencoba untuk melepasnya ini dulu. Baik, untuk transistor power sudah kita lepas. Di sini serinya J13007. Ini adalah tipe jenis NPN. Untuk itu kita akan mengeceknya apakah ini masih bagus atau udah rusak. Kita posisikan avometer ke posisi dioda ya.
Nah, ini sudah posisi dioda. Kita cek karena dia NPN, berarti untuk kabel warna merah kita posisikan ke basis, kemudian yang warna hitam kita geser dari kolektor ke emitor. Kalau dia bagus, maka dia akan menunjuk angka 0,5. Kita coba merah ke kaki basis, untuk hitam ke kolektor dan emitor. Nah, dia 0, berarti dia short. Kita geser ke posisi emitor. Untuk yang kabel warna hitamnya, oh dia juga short. Jadi ini untuk power transistor rusak. Yang satunya kita cek. Probe merah ke kaki basis, probe hitam ke kolektor dan emitor. Nah, dia short. Nah, dia tidak hubung ya. Jadi ini kita pastikan ini rusak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan diodanya ya. Dioda bridge penyiarah ini kita cek apakah dia normal atau tidak. Masih di posisi dioda ya. Untuk pengecekan dioda. Nah, ini untuk dioda ini short nih. Coba yang satunya. Bagus. Kita balik polaritasnya. Bagus. Bagus. Untuk yang satunya short ya. Short. Jadi untuk dioda penyiarah ini short juga. Untuk yang sini 1 dan 2 ini short. Nanti kita ganti dulu. Untuk tipe diodanya yang rusak FR207. Kita carikan penggantinya. Untuk selanjutnya kita mengganti untuk dioda ya. Dioda ini short sudah kita ganti 2 buah ini. Untuk transistor jangan kita pasang dulu, karena kita akan mengamati apakah sudah ada tegangan DC di sisi elko primer ini, dimana tegangan elko di sini tertulis 250 volt. Baik, kita akan mengecek apakah masih ada rangkaian yang konslet di SMPS ini. Seperti cara yang pertama, kita seri sisi masuk SMPS ini dengan bolam ya. Ini sudah ada di dalam box ini. Untuk memastikan dia masih ada yang konslet atau tidak. Untuk selanjutnya kita coba nyalakan. Apakah lampu yang di lubang ini terlihat menyala? Kita cek. Nah, tidak nyala. Berarti di rangkaian ini sudah tidak ada komponen yang short. Untuk itu selanjutnya kita cek apakah sudah muncul tegangan di elko primernya. Kita skalakan di DC, volt DC. Ini volt DC. Karena elko yang ada di sini 250 volt, berarti nanti tegangannya akan terukur di bawah 250 volt DC. 145 volt DC. Berarti tegangan sudah masuk di elko. Nah, dan kita padamkan dulu. Dan berhati-hati, di sini masih ada tegangan sisa ya dari elko tadi. Bisa kita shortkan dulu pakai kabel atau pakai lampu ya, karena di sini masih ada tegangannya. Meskipun sudah kita cabut, sini masih menyimpan strom. Nah, untuk cara yang kedua, untuk menghilangkan sisa strom yang ada di kapasitor yang lebih aman, tidak muncul percikan bunga api, kita sediakan lampu ya. Lampu, kemudian ini kita konekkan ke sini supaya tegangannya bisa hilang. Tandanya sudah hilang, lampu sudah tidak menyala lagi. Kita cabut dulu. Ini lampunya kita cek. Nah, dia redup, berarti tegangan sudah hilang. Sini juga. Nah, ini sudah hilang tegangan.
kita pegang tidak apa-apa. Langkah selanjutnya kita posisikan untuk avometer ke ohm ya, dan kita cek untuk IC-nya di sisi VCC nomor 12 yang negatifnya nomor 7. Kita cek apakah dia short. Tidak ya, ada hambatannya 2,6 kilo ohm. Dan kita cek menggunakan skala dioda untuk kaki outnya IC PWM ini TL494 di posisi dioda. Kita cek pin nomor 8 dan 9. Ada hambatannya. Kemudian kita balik 0,6. Bagus. Kemudian untuk output power transistor yang kedua di pin nomor 9 dan 10. Kita cek 1,3 volt. Kita balik probe-nya. Bagus. Jadi untuk IC kondisi normal ya. Dan kita cek untuk output dari SMP ini apakah dia short untuk positif dan negatifnya. Kita posisikan di ohm. Nah, sudah di posisi ohm, kita cek plus dan minusnya apakah dia hubung. Nah, short. Jadi di jalur tegangan rendahnya ini ada yang short. Harusnya dia ada angkanya. Tapi di sini muncul angka 0. Berarti kalau ini sudah kita ganti transistor, dioda, kita pasangkan nyalakan, ini juga akan rusak kembali semuanya. Makanya untuk menelusur kerusakan komponen yang mana itu harus dicek semua ya. Pastikan, karena antar komponen satu dengan yang lain dia saling terkait. Nah, di sini masih ada jalur yang short untuk di sisi sekunder. Untuk sisi primer sini tadi sudah aman, sudah kita temukan, yaitu gangguannya dioda dan power transistor. Untuk sekunder kita akan mencarinya. Ini short. Nah, tadi untuk yang IC sudah normal. Kita akan mencari letak di mana dia short. Kita akan coba ukur untuk yang dioda ini ya, dioda penyarah ini di sisi sekundernya, apakah dia short. Kita posisikan ke posisi dioda ya. Short 0 ya, hubung, dia short berarti. Short berarti dia. Nah, jadi untuk penyebab shortnya sisi output SMPS ini, dioda ini, kita akan mencabutnya dan kita akan menggantinya. Sudah kita lepas, kita akan mencoba ceknya ya di posisi dioda, apakah dia benar-benar rusak. Short 0,1. Kita balik probe-nya. Short ya juga ya. Nah, jadi penyebab jalur output SMPS ini short tadi adalah dioda sekundernya dia short. Sekarang kita coba ukur untuk posisi outputnya di skala ohm, apakah masih short. Nah, sudah ada angkanya ya, berarti untuk jalur sekunder sudah tidak short. Kita ganti dulu. Karena saya tidak mempunyai dioda yang 3 kaki seperti ini aslinya, kan saya ganti seadanya ya. Yang penting diodanya jenisnya fast recovery. Sini serinya MBR ya, MBR 508. Kita coba ganti. Setelah kita ganti dioda yang baru, kita cek apakah output masih short untuk positif dan negatifnya.
sudah ada angkanya ya. Kalau semula 0 sekarang sudah ada angkanya, berarti sudah tidak short. Terus selanjutnya setelah semua dipastikan dalam kondisi bagus, yang rusak sudah kita ganti. Ini yang terakhir yaitu untuk power transistornya. Untuk aslinya dia J13007 karena saya tidak punya. Saya punyanya 13009. Kita akan coba gantinya. Kita akan pasang. Setelah kita ganti transistor dan saya coba nyalakan, ternyata masih belum keluar tegangan di sisi sekunder atau di sisi outnya. Setelah saya cek, ternyata di sini untuk resistor kaki basisnya putus ya. Resistor 2 ohm, 2,2 ohm putus di sisi kaki input basis ya ini. Nah ini 1 sama ini 2. Ini kita ganti dengan ukuran yang sama, 2,2 ohm. Baik, setelah kita ganti semuanya untuk dioda yang rusak ini, 2 buah ini, kemudian resistor basis 1 sama 2 ini sudah kita ganti, sama transistor power kita ganti, dan dioda sekunder kita ganti. Kita coba untuk menyalakan apakah dia sudah bisa keluar tegangan di sisi outputnya. Kita coba nyalakan apakah sudah normal. Kita ukur di skala volt DC. Nah, sudah mengeluarkan tegangan ya, 11,38. Kita coba ukur, bisa ya naik ya, 12,7. Berarti untuk pekerjaan perbaikan power supply SMPS 12 volt ini sudah selesai. Untuk kerusakannya yaitu yang rusak 2 buah transistor, 1 buah dioda sekunder dan dioda primer. Nah ini star resistor sudah kita ganti. Oke, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.